Rekan-rekan sekalian dikasih Tuhan, pada hari ini saya akan membawakan sebagian dari firman Tuhan yang diambil daripada bab 20 dari buku Sacred Marriage. Sudah lama kita nggak membahas buku ini, tetapi saya pikir kita perlu untuk kembali membahasnya. Dan terkhusus pada hari ini kita akan membahas dari babnya yang ke-20. Dalam buku tersebut di bab 20 ini yang mereka bahas firman Tuhan didasarkan pada Yohanes 21 ayat 20 sampai 22. Yohanes 21 ayat 20 sampai 22. Izinkan saya membacakan bagi rekan sekalian. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dengan Yesus dan berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Rekan-rekan sekalian yang dikasih Tuhan, saya ingin bertanya sesuatu kepada rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan sekalian coba merenungkan jawaban dari pertanyaan saya ini. Siapa yang salah ketika ada perselisihan atau ada pertengkaran di dalam rumah tangga, ketika ada pertengkaran antara suami dan istri, atau antara rekan-rekan ya dengan pasangan rekan-rekan sekalian? Siapa yang salah? Suamikah atau istrikah? Ketika pertanyaan ini ditanyakan, mungkin ada di antara kita atau sebagian besar dari kita akan memiliki kecenderungan berkata bahwa yang salah adalah suami saya bagi istri, gitu ya, atau bagi istri berkata bahwa yang salah itu suami saya, bagi suami berkata bahwa yang salah adalah istri saya. Sangat jarang ya kalau di dalam pertanyaan tersebut, ketika pertanyaan tersebut dilontarkan, ada yang berkata bahwa saya yang salah, itu kelemahan saya, itu kekurangan saya, itu salah saya. Kecenderungan kita adalah menyalahkan orang lain, kecenderungan kita menyalahkan suami ataupun istri kita. Jadi ketika ada konflik, kecenderungan kita menyalahkan pasangan kita, bukan mengakui kesalahan itu ada pada diri kita. Penulis buku dari Sacred Marriage men-sharingkan pengalaman hidupnya. Ternyata penulis buku ini juga kalau dikatakan sering bertengkar dengan pasangannya. Jadi penulis buku ini sering bertengkar dengan istrinya. Suatu saat ketika mereka pergi berlibur, mereka mengajak seorang yang memang pandai di dalam pembinaan keluarga. Yang menarik ketika pergi berlibur ini, sahabat yang memang pandai dalam pembinaan keluarga, mereka ini penulis dan istrinya bertengkar. Jadi sudah ada orang sahabat yang ikut berlibur bersama mereka, tetapi pertengkaran itu tetap terjadi. Namun yang menarik adalah ketika sahabatnya menegur penulis tersebut, yang pada intinya sahabatnya itu ingin berkata bahwa kesalahan tersebut belum tentu kesalahan daripada istrinya. Karena sahabat itu juga melihat bahwa reaksi daripada penulis atau daripada sang suami ini juga salah. Karena suami ini ternyata juga mengalami keadaan yang buruk. Suami ini merasa bahwa pernikahannya ini sangat membuat dirinya frustasi. Suami ini terlalu fokus dengan kesalahan-kesalahan yang dianggapnya setiap pertengkaran adalah kesalahan daripada istrinya. Tetapi sahabatnya ini menemukan jika ternyata sang suami ini juga sebenarnya salah di dalam merespon, di dalam reaksi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh istrinya, sehingga pertengkaran itu menjadi pertengkaran yang besar sekalipun masalahnya sebenarnya tidaklah besar. Kita tentu menyadari bahwa di dalam pertengkaran, perselisihan antara suami dan istri pasti disebabkan oleh salah satu pihak, entah itu suaminya ataupun istrinya.
Namun sadarkah kita jika perselisihan semakin besar, jadi masalah yang kecil menjadi besar dan sulit diselesaikan, sebenarnya penyebab masalahnya bukan lagi satu pihak, melainkan kedua belah pihak antara suami dan istri turut andil di dalam permasalahan keluarga yang membesar. Perselisihan menjadi sulit tertangani karena satu sama lain tidak mau menyadari dosa atau kelemahannya masing-masing. Sehingga untuk mencegah perselisihan kecil dan sepele yang pada akhirnya harusnya bisa dicegah gitu ya, tetapi menjadi besar hanya karena cara bereaksi satu sama lain yang tadinya salah satu pihak menjadi kedua belah pihak yang salah, dan masalah yang kecil itu sudah menjadi besar. Rekan-rekan sekalian, ketika kita ingin mengatasi sebuah permasalahan di dalam rumah tangga antara suami dan istri, kita harus menyadari bahwa kita perlu untuk saling memeriksa diri terhadap hal di dalam diri kita. Kita seringkali terlalu fokus dengan kesalahan pasangan kita. Kita mencari kesalahan mereka. Kita sibuk mencari kambing hitam yang pada akhirnya justru memperuncing permasalahan. Kita harus menyadari bahwa kita perlu untuk mengkoreksi diri, bercermin dalam diri kita. Kita perlu merenungkan setiap konflik yang terjadi dalam rumah tangga di dalam diri kita. Jadi bukan langsung bereaksi, tetapi merenungkan dalam diri kita masing-masing, sehingga kita tidak cepat bereaksi, sehingga permasalahan itu dapat teratasi dengan baik, tidak justru semakin buruk. Kita perlu menyadari bahwa kita adalah orang berdosa yang menikah juga dengan orang berdosa. Bukankah kita menyadari bahwa sekalipun kita percaya pada Yesus dan kita sudah diselamatkan, kita masih memiliki kecenderungan untuk jatuh di dalam dosa. Kita bukan orang manusia yang sudah sempurna. Ketika kita menikah, sebenarnya kita sedang menikah dengan sama-sama orang yang memiliki kecenderungan untuk melakukan dosa. Tuhan mengizinkan pernikahan itu terjadi, sekalipun memang Tuhan tetap tahu bahwa ada kecenderungan satu dengan lain saling melakukan dosa, saling menyakiti satu dengan lainnya. Tetapi pernikahan di mana antara suami dan istri adalah orang-orang yang memiliki kecenderungan melakukan dosa, bukan menjadi legitimasi untuk di mana satu dengan lainnya boleh saling menyakiti, boleh saling melakukan kesalahan, boleh saling bertikai, dan tanpa penyelesaian. Kita harus menyadari bahwa pernikahan kita adalah pernikahan kudus, yang berarti mengajarkan kita, menyadarkan kita bahwa di dalam pernikahan kita masing-masing perlu dan penting untuk menjaga kekudusan satu dengan lain. Sehingga dengan kata lain kita fokus apakah diri kita sudah kudus di hadapan Tuhan. Bukan memikirkan bagaimana apakah pasangan kita sudah kudus, tetapi apakah diri kita sudah kudus di hadapan Tuhan. Mari kita tidak menjadi seperti Petrus yang di dalam pelayanannya sebagai murid Yesus terlalu sibuk memikirkan murid Yesus yang lainnya, sedangkan dirinya sendiri belum tentu sudah sempurna. Menarik rekan-rekan sekalian, ketika Petrus bertanya seakan memperhatikan murid Yesus yang lain. Tetapi apa jawab Yesus? Jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Yesus sedang menekankan supaya Petrus tidak terlalu fokus dengan murid Yesus yang lain, melainkan ada kalanya fokus dengan dirinya, komitmen dirinya menjadi murid, menjadi pengikut Kristus. Demikian halnya dalam pernikahan. Seringkali kita sibuk ingin mencari kesalahan, kita sibuk memperhatikan kekudusan pasangan kita, tetapi ternyata kita lupa untuk melihat apakah diri kita sudah kudus
Apakah diri kita sudah benar di hadapan Tuhan? Hari ini kita diingatkan untuk perlunya fokus pada diri dan perubahan diri. Bukan berarti kita harus egois, gitu ya. Tetapi ini beda konteks dalam egois, dalam konteks negatif. Di sini kita diingatkan untuk perlu fokus pada diri sendiri. Artinya apa? Fokuslah pada komitmen kita sebagai pengikut Kristus, yang seharusnya kita bertanggung jawab dengan diri kita masing-masing untuk menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Ya percayalah, ketika kita mampu bertanggung jawab dengan diri kita masing-masing, dengan kekudusan kita, maka keluarga kita akan jauh lebih damai dan harmonis. Rekan-rekan, marilah kita belajar untuk melihat diri kita. Ketika ada perselisihan dan pertengkaran, mari kita tidak sibuk mencari siapa yang salah. Kita tidak sibuk menyalahkan pasangan kita, tetapi kita berdiam diri, merenungkan, mengkoreksi diri, tidak cepat bereaksi, tetapi merenungkan baik-baik. Dan keluarga kita menjadi jauh lebih damai dan harmonis. Dan kiranya melalui perenungan hari ini kita disadarkan. Mari kita sebagai suami ataupun sebagai istri, mari kita sama-sama jaga kekudusan. Mari kita sama-sama mengubah diri menjadi pengikut Kristus. Jangan terlalu sibuk dengan orang lain mau bagaimana, tetapi ada kalanya kita perlu sibuk mengkoreksi diri kita, merenungkan apakah kita sudah berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.